Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan media pembelajaran kami yang bernama Bunga Suling Susat, yang artinya adalah hubungan sudut keliling dan sudut besar. Media pembelajaran ini disusun oleh kelompok 6 dengan kelompok anggotanya. Yang pertama adalah saya sendiri, nama saya Ayu Chandrasari, dengan NIM 13030174020. Saya Susanti, NIM 13030174009. Saya Muhammad Badin Ilmi dengan NIM 13030174026. Action. Ya, saya Fani Vitasari dengan NIM 13030174033. Saya Anissa Fitri dengan NIM 13030174034. Media pembelajaran manual ini ditujukan kepada siswa menengah pertama di kelas 8. Tujuan media pembelajaran ini adalah yang pertama, untuk mengetahui hubungan sudut keliling dengan sudut pusat, dan yang kedua, untuk mengetahui hubungan sudut tali busur yang dibentuk di dalam lingkaran dengan sudut keliling, dan yang ketiga, untuk mengetahui hubungan sudut tali busur yang dibentuk di luar lingkaran dengan sudut pusat. Berikut penjelasan tentang material media pembelajaran. Hari ini ku tentangkan lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang semua. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, pada papan yang atas ini ada daerah lingkaran berwarna merah yang digunakan untuk melakukan eksperimen guna mengetahui hubungan sudut keliling dan sudut pusat, maupun hubungan sudut keliling dengan tali busur serta hubungan tali busur dengan sudut pusat. Nah, adapun yang di kotak di bawah ini ada papan analisis, di mana digunakan untuk menuliskan hasil dari eksperimen yang telah dilakukan serta menuliskan kesimpulan dari percobaan yang dilakukan. Nah, selain itu terdapat tempat media, seperti ini tempat material, bahan-bahan yang digunakan dalam melakukan media. Pada media ini diantaranya adalah 2 penggaris mika bening yang digunakan untuk merepresentasikan kaki-kaki tali busur. Nah, di sini ada tanda panah di tengah ini, gunanya untuk menunjuk sudut pada busur lingkaran yang akan digunakan tadi. Kemudian terdapat 4 penggaris mika berwarna biru yang digunakan untuk merepresentasikan kaki-kaki sudut keliling, serta terdapat 4 penggaris mika berwarna kuning yang digunakan untuk merepresentasikan kaki-kaki sudut pusat. Selain itu, terdapat juga 3 busur lingkaran yang digunakan untuk mengukur besarnya sudut pada lingkaran yang akan digunakan nanti. Terdapat juga spidol yang digunakan untuk menulis di papan analisis, serta disediakan pula penghapus untuk menghapus di papan analisis. Selain itu, terdapat juga buku petunjuk cara penggunaan media bunga suling susat. Terdapat juga 8 pion yang digunakan untuk melakukan eksperimen pada lingkaran yang ada di media ini. Selanjutnya, adapun cara-cara penggunaan media bunga suling susat ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kenangan yang telah ku alami, ingin ku buka lembar baru untuk meneruskan hidup. Penggunaan media suling susat ini untuk mengetahui hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Yang pertama yaitu kita pasang busur di pusat lingkaran, lalu kita pasangkan baut. Kemudian tentukan besar sudut pusat yang ingin kita buat. Misalkan besar sudutnya adalah 60 derajat. Kemudian kita buat sudut pusat dengan besar 60 derajat menggunakan 2 buah mika berwarna kuning. Kemudian kita letakkan salah satu ujung dari penggaris ini di baut
Dan untuk sudut yang lain dipasangkan pion. Setelah itu kita membuat sudut keliling dengan menggunakan mika berwarna biru. Dengan salah satu ujung dari mika berwarna biru diletakkan di pion. Kemudian di bawah mika biru ini kita pasangkan busur lingkaran. Lalu kita pasangkan pion. Kemudian kita membaca besar sudut dari sudut keliling. Besar sudutnya adalah 30. Lalu kita tuliskan di papan analisis. Kemudian kita mengulangi langkah seperti ini sebanyak minimal 3 kali dengan menggeser salah satu kaki sudut. Misalkan ini digeser. Kemudian kita baca berapa besar sudut yang akan dibentuk. Derajat. Kemudian kita baca berapa besar sudut pada sudut lingkaran, yaitu 30 37,5. Kita lakukan 1 kali lagi. Misalnya kita menggeser yang satunya. Lalu kita baca besar sudut pusat di sini. 90 derajat. 88. Kemudian kita baca besar sudut kelilingnya 44. Kemudian lakukan analisis untuk mencari hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Kemudian tuliskan kesimpulannya di papan analisis. Kesimpulannya adalah besar sudut keliling sama dengan setengah dari besar sudut pusat. Tak mau lagi kesedihan selimuti diriku. Semua orang ingin bahagia menjalani. Action. Ya, saya akan menjelaskan cara penggunaan media bunga swing zigzag ini dalam hubungan dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran dengan sudut keliling. Pertama, buatlah
dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Lalu, letakkan busur lingkaran di bawah titik potong dari dua tali busur yang berpotongan tadi. Setelah itu, pilih pasangan sudut mana yang mau diukur. Misal, saya memilih sudut ini yang akan saya ukur. Lalu lihat ukuran sudut yang dipilih tadi. Sudut yang didapat yaitu 115 derajat. Lalu tulis di papan analisis. Action. Setelah itu, buatlah sudut keliling dengan menggunakan busur yang sama. Di titik potongnya ini, beri busur lingkaran di bawahnya. Baca dahulu sudut berapa yang dibentuk oleh sudut keliling tersebut. Sudut yang didapat yaitu 72,5. Lalu buat lagi sudut keliling yang menggunakan busur yang sama dengan sudut yang dipilih tadi. Di titik potongnya diberi busur lingkaran. Lalu baca sudut keliling yang terbentuk. Ya, sudut yang terbentuk yaitu 45
42,5. Setelah itu, lakukan lagi langkahnya dari awal dengan tali busur yang berbeda. Setelah itu catat di papan analisis. Lalu dari sudut keliling yang diperoleh tadi dijumlahkan. Pada tali busur yang pertama didapat sudut keliling 72,5 dan 42,5. Ketika dijumlahkan, hasilnya yaitu 115. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan sudut tali busur dengan sudut keliling yaitu jumlah dua sudut keliling sama dengan sudut tali busur yang berpotongan. Hidup di dunia ini, ingin ku bukakan jawaban misteri kesenangan sejati. Bagaimana mengetahui hubungan antara sudut tali busur yang berpotongan di luar lingkaran dengan sudut pusat yang dibentuknya? Pertama, kita ambil 2 mika bening sebagai representasi dari tali busur. Kita buat sedemikian hingga berpotongan di luar lingkaran. Pasang busur mika di pertemuan antara tali busur yang telah dibuat tadi. Kemudian ukur sudutnya. Sudut yang terbentuk adalah 45. Tuliskan hasilnya di papan analisis. Nah, sekarang kita ketahui bahwa tali busur yang dibentuk tadi memotong lingkaran di 2 titik. Kita pasang pion di titik tersebut sebagai representasi dari titik. Kemudian kita pasang baut di tengah lingkaran sebagai pusatnya. Dan kita pasang 1 busur di dalamnya. Sekarang ambil 2 mika kuning untuk membuat sudut pusat yang menghadap pada busur yang dibentuk oleh tali busur tadi. Kita ketahui bahwa tali busur tadi menghadap busur ini, maka kita buat sudut pusat yang menghadap busur ini. Selanjutnya ukur. Hasilnya 119
107. Tuliskan daripada papan untuk analisis. Sekarang buat sudut pusat lagi yang menghadap ke titik potong yang dibentuk oleh tali busur tadi. Ukur sudut yang dibentuk. Diperoleh 27. Nah, sekarang kita kurangkan sudut antara sudut pusat yang besar dengan sudut pusat yang kecil. Diperoleh hasil 90. Kemudian kita ulangi langkah mulai dari membuat tali busur yang berpotongan di luar lingkaran dengan tali busur yang berbeda sebanyak minimal 3 kali. Kemudian kita ukur pula sudut pusat yang dibentuknya. Kemudian setelah melakukan percobaan sebanyak minimal 3 kali, analisis hubungan antara sudut tali busur dan sudut pusatnya. Maka diperoleh kesimpulan bahwa sudut pusat ini ketika dikurangkan antara yang besar dan yang kecil dibagi dua menjadi sudut tali busur yang telah dibentuk. Demikian peragaan dari media bunga saling susat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.